Kita tidak bisa memutar waktu. Anak-anak akan tumbuh di dunia yang semakin digital. Maka tugas kita bukanlah melarang, melainkan membimbing mereka menjadi pengguna teknologi yang bijak. Karena teknologi ibarat pisau yang bermata dua, tergantung siapa yang menggunakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sonia Seyang, saya dari SMA Santo Paulus Jember, dan sekarang saya berdiri sebagai pembicara pro dan akan membahas posisi perdebatan kita kali ini yang sangatlah menarik, yaitu Dewan ini mendukung kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 17 tahun. Pertama, saya akan mendefinisikan posisi perdebatan kita kali ini terlebih dahulu, yaitu melalui 3 kata. Yang pertama yaitu membatasi. Membatasi di sini memiliki artian memberikan batas atau menentukan suatu batasan, bukan melarang. Lalu yang kedua, anak. Anak di sini adalah mereka yang berusia di bawah 17 tahun atau mereka yang sedang berada di tahap anak, masa remaja awal hingga masa remaja pertengahan. Lalu yang ketiga yaitu media sosial. Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi, berbagi konten, dan juga membangun jaringan. Contohnya seperti TikTok, WhatsApp, Instagram, X, dan lain-lain. Para dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini bisa muncul? Mosi ini muncul karena perkembangan teknologi dan internet telah membuat media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak dan remaja. Namun di balik manfaatnya, media sosial juga membawa berbagai resiko seperti kecanduan, cyberbullying, penyebaran hoaks, eksploitasi anak, hingga gangguan kesehatan mental anak. Faktanya, studi dari UNICEF dan laporan berbagai lembaga penelitian mencatat bahwa sekitar 45% hingga 60% remaja Indonesia pernah merasakan bentuk perundungan di dunia maya atau cyberbullying. Selain itu juga Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan Indonesia sedang dalam keadaan darurat perlindungan anak di dunia digital karena lebih dari 50% atau sekitar 40 juta dari 80 juta anak pernah terpapar konten seksual daring. Kondisi menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan di ruang digital. Karena itu, negara perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam melindungi mereka melalui pembatasan akses media sosial. Sekarang saya akan masuk ke argumen saya yang pertama, yaitu melindungi kesehatan mental anak. Anak di bawah usia 17 tahun masih berada pada tahap pengembangan emosional dan pencarian jati diri. Pada usia ini, mereka juga mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain dan belum mampu mengendalikan emosi mereka secara matang. Media sosial menciptakan perbandingan sosial. Anak-anak setiap hari melihat unggahan teman atau influencer yang lebih cantik, lebih kaya, atau memiliki kehidupan yang lebih sempurna. Akibatnya, anak mulai membandingkan dirinya dengan standar yang tidak realistis. Lalu yang kedua, media sosial mendorong budaya validasi. Banyak anak mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan jumlah like, followers, dan atau pengikut. Ketika mereka mendapat respon yang tidak sesuai dengan harapan mereka bisa merasa kecewa, minder, bahkan menganggap dirinya tidak berharga. Belum lagi ada komentar negatif mengenai body shaming atau cyberbullying dapat memberikan tekanan psikologis yang besar. Sekarang saya akan masuk argumen saya yang kedua, yaitu mencegah kejahatan dan eksploitasi anak. Anak-anak merupakan kelompok yang rentan karena mereka lebih mudah percaya pada orang lain dan belum mampu mengidentifikasi berbagai bentuk ancaman digital. Di media sosial, seseorang dapat menyembunyikan identitas aslinya. Lalu seorang pelaku kejahatan bisa menyamar menjadi teman sebaya, influencer, atau bahkan keluarganya untuk mendapat kepercayaan sang anak. Karena sifat anak cenderung polos dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga mereka seringkali tidak menyadari bahayanya mengirimkan lokasi pribadi, lalu juga mengirimkan foto pribadi dan lain-lain. Anak juga rentan menjadi korban cyberbullying. Cyberbullying bisa terjadi selama 24 jam dan menjangkau banyak orang sekaligus. Oleh karena itu, ya Dewan Juri yang terhormat, saya akan menawarkan mekanisme yang menarik yang diawali dengan literasi digital bagi orang tua. Pemerintah bekerja sama dengan sekolah dan juga platform media sosial untuk memberikan sosialisasi terkait resiko media sosial dan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Tujuannya agar orang tua memiliki kesadaran dan pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pengawasan di dunia digital. Setelah orang tua memiliki wawasan yang memadai, mereka dapat menggunakan aplikasi yang dapat memonitor aktivitas digital anak dan remaja, contohnya seperti Family Link. Dalam aplikasi ini, setiap akun media sosial di bawah usia 17 tahun wajib terhubung dengan akun orang tua atau wali. Lalu juga melalui aplikasi ini, orang tua dapat menyetujui pembuatan akun, mengatur durasi penggunaan, membatasi fitur tertentu, serta memantau aktivitas anak. Dengan demikian, anak tetap dapat memanfaatkan media sosial, namun dalam lingkungan yang lebih aman dan terawasi. Oleh karena itu, saya sebagai tim pro setuju dengan mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Pergi ke sawah menanam padi,
pulang membawa buah delima. Masalah digital tak selesai sendiri hanya dengan membatasi usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri, perkenalkan nama saya Krisna Jinugraha dari SMA Katolik Santo Paulus Jember. Dewan Juri, musim perdebatan hari ini sangatlah menarik, di mana masih kita membahas mengenai pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 17 tahun. Yang terhormat Dewan Juri serta pemerhati debat yang saya hormati, saya berdiri sebagai pihak kontra menolak kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 17 tahun. Sebelum memasuki argumentasi, mari kita mendefinisikan terlebih dahulu dari mosi perdebatan hari ini. Yang dimaksud dalam mosi ini adalah kebijakan yang membatasi atau melarang remaja di bawah usia 17 tahun untuk mengakses media sosial tertentu dengan tujuan melindungi mereka dari dampak negatif dunia digital. Dewan Juri, saya sepakat bahwa keamanan anak di internet adalah masalah serius. Namun pertanyaannya adalah, apakah membatasi akses media sosial sampai usia 17 tahun benar-benar menyelesaikan masalah? Tentu saja tidak, Dewan Juri, karena akar masalah bukan pada keberadaan media sosial itu sendiri, melainkan pada literasi digital yang rendah, lemahnya pengawasan, dan desain platform yang tidak ramah anak. Dewan Juri, izinkan saya untuk menyampaikan dua argumentasi utama saya, di mana argumentasi pertama saya membahas mengenai pembatasan usia tidak menyelesaikan akar masalah, tetapi hanya memindahkan masalah. Di sini pihak pro berasumsi bahwa jika anak tidak mengakses media sosial, maka mereka otomatis lebih aman, Dewan Juri. Masalahnya, fakta menunjukkan bahwa pembatasan usia seringkali tidak efektif. Dewan Juri, mari kita melihat negara Australia, di mana merupakan negara yang maju mengenai dunia digital, tetapi mengenai masalah pembatasan usia pada media sosial, negara ini pun tetap mengalami kendala-kendala besar yang terjadi, seperti yang telah dicatat UNICEF dalam kajiannya mengenai pembatasan usia media sosial, menegaskan bahwa pembatasan usia saja tidak cukup melindungi anak dan bahkan berpotensi menjadi bumerang. Anak-anak dapat menggunakan akun milik orang lain, berpindah ke platform yang kurang diawasi, atau mencari cara untuk mengakses layanan tersebut tanpa perlindungan yang memadai, seperti menggunakan VPN. Di mana terdapat sebuah fakta juga, Indonesia memiliki tingkat konektivitas digital yang sangat tinggi, sebesar 95% remaja usia 12-17 tahun terhubung ke internet setidaknya 2 kali sehari. Artinya apa, Dewan Juri? Artinya media sosial sudah menjadi bagian hidup dari generasi muda. Jika akses ini resmi ditutup, maka anak-anak muda cenderung mencari jalan yang menghasilkan risiko lebih besar. Lalu izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi kedua saya mengenai pembatasan sampai usia 17 tahun, risiko menghambat hak belajar, partisipasi, dan kesiapan digital generasi muda. Dewan Juri, kita mengetahui bahwa media sosial tidak hanya digunakan sebagai media hiburan saja, Dewan Juri, tapi media sosial juga bisa digunakan sebagai sarana belajar bagi siswa-siswi, sarana mencari informasi bagi mereka yang ingin tahu tentang dunia luar, sarana pengembangan kreativitas bagi mereka memiliki di bidang seni, musik, dan lain sebagainya. Bahkan bisa menjadi juga sarana pembangunan keterampilan ekonomi digital dengan membuat konten-konten kreatif, Dewan Juri. Fakta yang jarang diketahui oleh orang lain adalah bahwa banyak anak dan remaja menggunakan platform digital untuk belajar mandiri, mengembangkan usaha kecil, mengikuti komunitas pendidikan, hingga memperoleh akses informasi yang sebelumnya sulit dijangkau, Dewan Juri. UNICEF juga menegaskan bahwa bagi sebagian anak, terutama yang terisolasi secara geografis maupun sosial, media sosial justru menjadi sarana penting untuk belajar, berkomunikasi, dan juga mengekspresikan diri. Mari kita lihat konteks dari negara kita, Indonesia. Pemerintah sedang mendorong transformasi digital nasional, ekonomi digital, dan juga peningkatan talenta teknologi. Namun di saat yang sama, kebijakan ini justru berpotensi membatasi kesempatan-kesempatan generasi muda untuk belajar mengembangkan belajar untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Analogi sederhananya yaitu kita tidak mungkin mengajarkan seorang mengemudi dengan melarangnya menyentuh mobil atau kendaraan lainnya sampai usia tertentu. Yang dibutuhkan adalah pelatihan, pengawasan, dan aturan keselamatan, bukan larangan total. Dewan Juri, mari kita menyimpulkan dari dua argumentasi ini. Yang pertama adalah pembatasan usia tidak menyelesaikan akar masalah, melainkan hal ini bisa menimbulkan risiko-risiko besar lainnya. Lalu yang kedua, media sosial telah menjadi bagian dari pendidikan, kreativitas, dan juga pengembangan keterampilan generasi muda di Indonesia. Karena itu, solusi yang tepat bukanlah pembatasan akses berdasarkan usia semata, melainkan peningkatan literasi digital, pengawasan orang tua, serta regulasi yang memaksa platform menjadi lebih aman bagi anak. Bangga menjadi tim kontra. Sekian dari saya dan terima kasih.